Selamat pagi Fadil, sebelum terima kasih karena sudah dapat menyempatkan untuk hadir ke sesi wawancara kita pada pagi hari ini. Gimana Fadil kabarnya pagi ini? Semangat dong pasti ya untuk mengikuti wawancara kita pada pagi hari ini. Oke, selamat pagi Ibu. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena sudah mengundang saya dalam sesi interview pada pagi hari ini. Dan untuk kabar saya tentunya alhamdulillah saya baik dan tentunya saya juga semangat untuk mengikuti interview pada pagi hari ini. Oke. Ya mungkin boleh kita mulai langsung aja ya Fadil. Silakan perkenalkan dulu diri, lalu latar belakang dan juga pengalaman yang relevan dengan posisi yang diraih. Ya baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan saya Fadil Bahaki, saya lulusan dari S1 jurusan manajemen dengan konsentrasi marketing. Yang mana konsentrasi saya ini justru tentu berkaitan dengan posisi yang ingin saya apply, yaitu marketing staff. Untuk pengalaman saya sendiri, saya di masa perkuliahan saya aktif berorganisasi, yang mana saya pernah menjadi ketua organisasi di dalam organisasi English Club di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan dalam organisasi tersebut saya aktif membuat event-event besar, yang mana event-event tersebut memiliki divisi publikasi, divisi yang mempromosikan event-event tersebut. Tentu saya sendiri terjun langsung terhadap proses dan juga perencanaan publikasi dari event-event tersebut. Baik. Oke, terima kasih pada atas jawabannya. Apakah Anda pernah terjun langsung ke dalam marketing atau pemasaran dari sebuah produk atau acara yang Anda buat, mungkin dalam tahap perencanaannya, lalu tahap implementasinya juga, di luar dari supervising? Oke baik, terima kasih Ibu. Tentu seperti yang saya katakan tadi, tugas saya selain supervising, tentu saya juga turun langsung terhadap publikasi sesuatu acara yang akan dibuat oleh organisasi, seperti turun langsung dalam pembuatan konten, serta juga ikut merancang bagaimana konten itu akan dibuat. Juga dalam perkuliahan saya pernah mendapatkan tugas project untuk membuat suatu produk, dan saya akan mempromosikan langsung produk tersebut serta menjual langsung di dalam bazar-bazar untuk mempromosikan produk tersebut. Oke, baik. Oke, terima kasih Fadil atas jawabannya. Selanjutnya, tadi disebutkan bahwa Anda adalah ketua dari sebuah organisasi, pasti juga sering ya menghadapi perbedaan pendapat gitu. Nah, boleh ceritakan dari sisi pengalaman Anda, bagaimana cara Anda menyikapi perbedaan pendapat yang akan terjadi, karena dalam kerja sebuah tim itu pasti ada ya perbedaan pendapat yang banyak. Oke, tentu kalau dalam organisasi saya sendiri sebagai pemimpin akan menjadi pihak penengah jika terjadi perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi. Nah, contohnya misalnya seperti kalau di dalam organisasi itu biasa terjadi perbedaan pendapat terhadap divisi HID dan juga publikasi, yang mana divisi HID akan mengedepankan tingkat kreativitas dalam sebuah konten promosi, sedangkan publikasi mengedepankan informatifnya sebuah konten itu dalam sosial media. Nah, serta saya sendiri akan menjadi pihak penengah untuk menyelesaikan dalam konflik-konflik yang terjadi, dan akan memberikan jalan tengah seperti misalnya menggabungkan kreativitas dan juga informatif terhadap konten-konten tersebut. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana kamu menyikapi sebuah kondisi ketika kamu mendapatkan tekanan atau deadline yang harus diselesaikan secepat mungkin? Bisa dibilang ini seperti urgent. Oke, tentu saya sendiri jika mendapatkan tugas dengan deadline yang urgent, saya sendiri akan membuat list terhadap prioritas dari tugas-tugas yang akan saya kerjakan. Saya akan membagi tugas saya terhadap tim untuk dikerjakan yang mana yang duluan, agar pekerjaan tersebut tidak keteteran.
Oke, misalnya kamu diberikan target selama 1 bulan nih untuk membuat kampanye marketing terhadap sebuah produk. Lalu di minggu kedua kamu sudah harus mendapatkan hasil dari 30% gitu. Apa mungkin langkah strategis yang akan kamu ambil? Oke, pertama-tama tentu saya akan mengumpulkan data dari insight sebuah sosial media, misalnya Instagram atau insight dari sosial media seperti TikTok. Setelah mengumpulkan data tersebut, saya akan menyusun strategi apa untuk target market yang akan saya ambil ini. Setelah saya menyusun strategi, saya akan membagi tugasnya terhadap tim-tim yang sudah saya bagi agar pekerjaan ini tidak tergabung tugas-tugasnya. Setelah saya membagi pekerjaannya, saya akan mensupervise pekerjaan dari tim-tim ini mungkin bisa dalam seminggu sekali. Oke, kalau misalnya nih ternyata dalam konteks tadi tim kamu kekurangan orang gitu, apa yang akan kamu lakukan? Oke, jika terjadi kekurangan orang terhadap tim saya, mungkin yang pertama saya lakukan bisa memanfaatkan kemampuan multitasking yang saya miliki. Lalu saya akan fokus terhadap konten-konten yang memiliki dampak yang paling besar terhadap marketing dari produk yang kita jalankan ini. Lalu setelah itu jika menurut saya itu masih kurang, saya bisa mungkin meminta bantuan terhadap divisi-divisi lain dari perusahaan ini yang masih relevan terhadap divisi marketing. Dan jika memungkinkan juga, saya bisa meminta bantuan dengan para freelancer. Baik. Oke. Apa aja tools marketing yang kamu kuasai atau kamu biasa gunakan? Ya, untuk saya sendiri mungkin saya biasa menggunakan insight Instagram dan juga analitik TikTok, atau mungkin untuk tools dari desain saya biasa menggunakan Canva. Dan untuk saya sendiri juga saya biasa dan terbiasa menggunakan tools dari A/B testing, serta saya juga biasa menggunakan Google Ads untuk membantu saya menganalisis dari pasar. Oke, baik. Oke, selanjutnya apa strategi marketing yang menurut kamu paling efektif di saat ini nih untuk meningkatkan brand awareness? Menurut saya sendiri, untuk meningkatkan brand awareness tersebut, kita bisa menggunakan konten yang edukatif dan juga storytelling. Menurut saya itu sangat efektif untuk meningkatkan brand awareness. Juga mungkin kita bisa memanfaatkan influencer untuk melakukan kolaborasi agar brand kita bisa lebih dikenal oleh khayalak ramai. Oke. Kenapa kamu akhirnya tertarik untuk apply ke perusahaan PT Prima Jaya Mandiri? Oke, saya melihat perusahaan ini terus berinovasi terhadap konten digital marketing, serta saya sendiri tertarik terhadap budaya kreatif yang dibangun oleh perusahaan ini, karena saya merasa budaya dalam perusahaan ini sejalan dengan apa yang saya percaya selama ini. Oke, selanjutnya boleh sebutkan kelebihan Anda di bagian mana, Fadil? Oke, terima kasih Ibu. Untuk kelebihan saya sendiri, saya itu orangnya komunikatif dan juga kreatif dan bisa memunculkan ide-ide untuk pemasaran dari perusahaan ini. Dan juga saya memiliki kemampuan leadership yang sudah saya kembangkan dari masa bangku perkuliahan sejak saya menjadi ketua organisasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang saya udah. Oke, selanjutnya budaya kami junjung di dalam perusahaan ini adalah teamwork yang sangat kuat, lalu juga komunikasi yang lancar, dan juga fokus kepada kreativitas. Gimana kamu akhirnya menyesuaikan diri dengan budaya yang seperti itu? Oke, untuk budaya seperti itu sendiri, saya merasa saya sangat cocok dengan budaya tersebut, karena budaya tersebut juga sudah kita bangun sejak masa saya berorganisasi. Di dalam berorganisasi, saya biasa bekerja dalam tim, dan juga dalam tim tersebut sangat menjunjung
kreativitas, karena dalam pembuatan event-event tentu harus ada kreativitas di dalamnya. Oke, Fadil, udah selesai ya interview kita hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saya? Oke, mungkin untuk pertanyaan penutup dari saya, izin Bu, saya ingin bertanya, apakah bagaimana sistem evaluasi dalam perusahaan ini, dan juga apakah ada sistem pelatihan kinerja karyawan dalam perusahaan ini? Oke, baik. Jadi untuk evaluasi kinerja perusahaan itu kita lakukan selama 3 bulan sekali. Jadi setahun itu 4 kali, dimana memang kita memaksimalkan lah waktu yang ada gitu ya. Memang di saat-saat yang lagi sibuk itu kita tetap maksimalkan untuk ada evaluasi. Nah, lalu dari evaluasi tersebut kita implementasikan kepada pelatihan untuk karyawan gitu. Jadi memang pelatihan karyawan ini tuh kita lihat dari sistem evaluasi juga gitu. Mungkin dari mana karyawan strugglingnya dalam pengembangan sosial media gitu. Karena itu kita bikin kepada pelatihan rutin untuk karyawan. Oke, apakah ada lagi pertanyaan lain? Sudah tidak. Oke, baik. Terima kasih Fadil. Saya berdoa untuk hasil yang terbaik. Interview kali ini sudah sangat baik juga. Ya, baik. Terima kasih ya.